saking tebelnya jurang ekonomi itu kan biasanya bentuknya piramid. Katanya gue lupa pendapatnya siapa waktu itu. Gue lihat di Indonesia tuh saking parahnya jurang ekonomi itu dia bentuknya kayak Monas. Jadi dia yang miskin tuh di bawah semua, habis itu naik ke atas ya. Dan anjir, gue nggak percaya sama orang tua gitu. Kenapa? Tapi kenapa lu nggak percaya sama orang tua? Apa karena mereka karena dia nggak tahu dunia ini bakal mengarah kemana. Banyak orang yang bilang dia kayak nggak sopan gitu. Iya, tapi juga sopan bisa bikin lo kemana. Baik lagi di Meet the Politician dan kali ini gue kayak aduh dateng lah ini bukan politisi, sorry salah. Yeah. Biasanya kan politisi. Waduh. Kali ini bukan politisi nih. Ini sosoknya stand up comedian, Yes. penulis, sering dijuluki Bapak Podcast Indonesia. Banyak kisah-kisah menarik dan bapak-bapak lah udah pasti gitu. Adriano Colby, bener namanya Adriano Colby? Yes. Bener ya? Nggak salah ya? Nggak salah. Karena kita baru pertama kali ketemu ya. Meskipun udah saling mendengar. Iya, gue sangat penasaran pengen kenal sama lo. Ini semua honor lo untuk diundang. Oh gitu ya? Arwana sampai diem semua loh. Arwana sampai denger. Harapan generasi muda lo nih. Gitu. Ini nggak, gue mau tahu kalau dapat endorsement dari si Adri ini bagus apa positif apa negatif? Endorsement dari gue? Nggak. Kalau jumlah nggak banyak tapi respect tinggi. Oh gitu ya. Ya. Nggak tahu itu gunanya di demokrasi apa ya? Iya, gue juga nggak tahu. Arwananya juga pada bingung tuh, semuanya pada nggak mau gitu ngeliatin lo gitu kan. Tapi lo kenalin dulu dong, karena nonton si podcast Meet the Politician ini itu rata-rata. Tapi kenapa tadi by the way lo ketawa pas gue sebut nama podcastnya Meet the Politician? Ya karena gue bukan politician dong, kenapa diundang saya kan? Iya. Kadang-kadang akhir-akhir ini. Politisinya gue. Jadi oke, gue ketemu lo. Wow, luar biasa lo ini. Ya. Oke lah kan. Jadi benar. make sense kan. Lo kenalin dulu ke para penonton kita yang orang-orang yang suka politik nih. Iya. Lo sebenarnya ngapain sih kegiatan lo sehari-hari gitu? Soalnya mungkin mereka nggak tahu ada kehidupan lain selain politik gitu. Oh wow, ini kayaknya bapak-bapak komplek gitu ya, yang kehidupannya cuma politik kan. Ya gue Adriano Colby, gue seorang stand up comedian, podcaster juga, menjalankan talent management yang disebut Majelis Lucu Indonesia. Ya hari-harinya itu sih ngurusin talent, tapi acting as talent juga. That's about it sih basically. Dari dunia politik jauh. Banyak podcast atau nulis sekarang? Banyak podcast atau apa? Nulis. Kemarin banyak podcast tapi udah nggak dilanjut kontraknya. Nulis jarang-jarang lah nulis, tapi ada beberapa kemarin tapi sekarang belum nulis lagi. Lo kan disebut Bapak Podcast Indonesia. Yes. Tapi kalau udah diputus kontraknya masih bisa disebut Bapak. Enggak. Itu gua disebut Bapak Podcast Indonesia karena aman. Duh. Biasa banget syuting kan. Karena gua katanya yang mulai pertama, padahal sebelumnya ada orang Indonesia lagi di New York kalau nggak salah, dia mulai 2013, gua mulai 2015. Itu doang sih. Oh itu doang? Karena mulai doang. Gue pikir lo ada di setiap podcast, makanya disebut doang. Enggak. Gua berharap jadi jawaban soal ujian SD. Oh, kenapa? Siapakah Bapak Podcast ya? A. Adriano Colby, B. Deddy Corbuzier, C. Pokoknya namanya harus yang hebat-hebat. Tapi jawabannya Adriano. Adalah lo gitu. Sebelum itu jadi ujian, sebutan Bapak Podcast ini nggak berarti dan kemungkinan besar orang akan Deddy Corbuzier tapi itu jawaban salah gitu kan. Iya. Kan sering tuh kayak gitu. Lo tau nggak? Yang orang kira sebagai jawaban tapi salah. Iya. Gue pengen jadi itu. Iya. Ternyata lo yang bener gitu. Iya. Menarik juga sih sebenarnya menurut gue gitu kan. Oke. Soalnya pernah ada juga cerita, lo tau kan tempat lahir Bung Karno. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang orang tuh masih ngira tempat lahir Bung Karno di Blitar. Oke. Jadi ada pilihan dulu kalau zaman dulu, di mana Insinyur Soekarno lahir? A. Surabaya, B. Blitar, C. mana D mana gitu. Orang selalu jawab Blitar, tapi lu salah, yang bener Surabaya. Gitu. Lu Surabayanya nih. Betul. Gitu, Gue pengen jadi itu ya. Deddy Corbuzier kemungkinan Blitar sih. Ya jangan ngatain Deddy Corbuzier, serem. Kita teman ya kan Mas Deddy kita teman abis ya kan? Teman abis ya. Teman lah. Yaudah, lanjut. Lo podcastnya ada yang bahas-bahas politik gitu nggak? Nggak ada justru. Podcast gue, yang gue berkecimpung ada podcast gue sendiri, podcast awal minggu, itu kayak ngebahas daily news gitu, terus sama korespondensi email pendengar, terus musuh masyarakat itu lebih ke unpopular opinion. Oh, suka ya. And then waktu itu Happy Broken Family. Si musuh masyarakat ya mungkin kalau yang bersinggungan dengan politik ya, karena kita kan
karena kita harus jadi musuh masyarakat, jadi apa misalnya masyarakatnya lagi opininya membuli pemerintah, untuk jadi musuhnya kita jadi pro pemerintah, mungkin itu kali politiknya. Tapi ya kita nggak bener-bener belain mereka lah. Tapi jadi lu cuma yang penting kontra aja. Iya. Dibayar untuk kontra, betul. Dibayar untuk kontra. Jadi apapun yang rame lo yang kontranya, beda, betul. Lo yang kontranya. Tapi gue penasaran deh. Kalau misalnya lo jadi stand up comedian segala macam udah pernah tahu lah. Lo udah ini gak sih kayak concern atau kayak passion soal isu-isu politik? Nggak harus politik praktis kayak partai, pemilu gitu-gitu lah ya. Tapi misalnya kayak isu-isu yang sifatnya tuh political gitu. Kayak lo suka cerita misalnya tentang ya kasus-kasus yang berkaitan dengan political correctness nih. Misalnya orang harus nyebut perempuan apa, kaum disabilitas apa, seperti apa. Lo kenapa lo suka, gue suka denger lo kayak kritis soal itu, kenapa lo kritis? Poking tentang itu, karena I think tugasnya komedian tuh menghancurkan pretense gitu. Ya pretensi, jadi kalau misalnya yang cacat disebut disabilitas gitu, apa itu term yang benar gitu? Kita pernah nggak sih mensurvei orang-orang yang difabel ini gitu? Emang itu pengen? Jadi kita sering poking around that concept gitu. Kebetulan kita juga ada talent Dani, dia cerebral palsy dan dia punya kesulitan bicara. Jadi buat dia disabilitas tuh banyak banget suku katanya gitu. Jadi dia cacat lebih penting, lebih gampang gitu. Karena ya itu benar, itu kayak isu menggeser kata Cina dengan Tionghoa ya apa itu nggak mengganti apa-apa. Bukan masalah akarnya. Iya, bukan masalah ini ya. Kalau disebut Tionghoa dengan penuh kebencian juga ya sama aja gitu. Apa bedanya gitu. Dasar Tionghoa ya sama aja dong gitu. Itu akan jadi masalah baru lagi. Jadi kita banyak tuh masalah-masalah itu, dan itu menurut gua sasaran empuk banget untuk komedi. Kayak kemarin gua rasa ada program dari KPK untuk pola hidup sederhana gara-gara masalah kemarin itu. Menurut gua ya kalau gajinya nggak korupsi dia sederhana otomatis sih, nggak perlu diajarin pola hidupnya gitu menurut gue. Kayak program apa itu maksud gue? Nah itu ya hal-hal gitulah. Atau misalnya kalau misalnya lihat nggak, kan ada juga orang yang jadi pejabat publik emang udah punya banyak duit kan? Ya. Kan nggak bisa tiba-tiba disuruh. Tiba-tiba miskin. Ya benar. Gue kadang juga nggak paham sih sama konsep kayak gitu. Gini, ini juga komedian deh. Gue bisa bertarung di dua sisi. Gue di sisi lain gue paham karena tadi kita off cam ngomongin ini. Saking tebelnya jurang ekonomi itu kan biasanya bentuknya piramid. Katanya gue lupa pendapatnya siapa waktu itu. Gue lihat di Indonesia tuh saking parahnya jurang ekonomi itu dia bentuknya kayak Monas. Jadi dia yang miskin tuh di bawah semua, habis itu naik ke atas ya. Gue ngerti juga kalau lu kelihatan tajir terus sok-sok mau connect ke bawah itu ya bikin. Nggak bisa relate kan? Betul, nggak bisa relate. Tapi mending lu jadi orang apa adanya nggak? Oh iya, makanya gue nggak nyemplung politik. Gue nggak tahu. Gue gak kebayang hidup lu sih. Iya. Ya. Hidup lu enak lah ya? Hidup gue oke lah, karena gue cuma perlu mikirin gue dan keluarga gue. Gitu. Oh gitu, bangsa dan negara? Ntar mungkin bener sendiri lah. Gue selalu bilang, gue tuh kalau di film Cina, lu tau gak sih kayak film-film kolosal Cina yang misalnya diserbu penjajahan Jepang, dia tuh selalu ada orang Cina yang jadi translatornya, tau gak lo? Yang dia translate Jepang ke Cina, pas lagi Jepang lagi berjaya, Cina ditendang-tendangin gitu kan. Terus pas Cina yang mau rebel, dia ikut nendangin Jepang. Gue orang itu, gue mau selamat sampai akhir aja. Gue kayak gitu peduli gue siapa yang bener. Apapun yang bener tapi mati di tengah. Yang penting lo selamat lah. Gue selamat sampai tujuan aja. lah. Sampai tujuan lah ya. Tapi lo dengan idealisme yang luar biasa seperti itu gitu kan, lo gimana ngelihat anak-anak muda yang masuk ke politik gitu? Gue mau menyemangati lo sebisa mungkin, karena gue nggak mungkin mengemban tugas itu. Apa yang lo mau semangati gitu? Kayak emang harapan lo apa buat politik Indonesia gitu? I don't know, kayak emang gini, gue percaya apalagi katanya kan 2024 60% voter di bawah 40 tahun kan. Pivotalnya tuh sekarang menurut gue, dan anjir gue nggak percaya sama orang tua gitu. Kenapa? Tapi kenapa lo nggak percaya sama orang tua? Ya, karena dia nggak tahu dunia ini bakal mengarah kemana. Dia cuma bisa mengeluh-elukan dulu zaman saya. Angkatan saya? Iya, lu kayak debat sama orang tua lo nggak sih? Dan itu orang paling nyebelin sebenarnya. Dan gue nggak kebayang kayak yang lihat handphone aja udah begini gitu. Ya, ngerti apa? Dia mau kita kasih tahu apa? Nggak ada. Jadi lo menitipkan harapan. Iya. Harapan dengan anak-anak muda Indonesia nih? Iya, meskipun waktu di acara CNN gue dibilang ageism, tapi ya... Lo dibilang apa?
Ya ageism banget, kayak lu kenapa? Iya, kenapa lu kayak gitu? Ya karena lu mau menentuin masa depan sulit. Menentuin masa depan harus kemana kalau lu nggak jadi bagiannya nggak sih maksudnya? Iya, ya gue ngerti. Gue bisa paham sih. Iya. Gue bisa paham perasaan lu. Gue penasaran, gue punya pertanyaan buat Ya udah boleh. lo waktu nyemplung politik, keluarga lo ada yang bilang kayak nggak ngapain sih kamu nak deket politik? Udah. Bokap gue pertama kayak kurang kerjaan banget lo gitu kan. Yang nggak ada kerjaan lah ya. Didoain tiap malam. Iya. Malah mencari kerjaan yang nggak enak gitu, nggak jelas kan. Wah, gue nggak kebayang sih, salut gue. Salut. Jadi yaudah deh, kita nyalek berdua mau. Aduh, jadi apa? Menurut gue kita maju aja. Gimana kalau kita maju jadi gubernur dan wakil gubernur Lampung? Tidak akan terpilih, tapi kita maju aja penting. Keluar duit nggak? Kalau nggak keluar duit nggak? Nggak usah, kita fundraising sekali aja. Cukup untuk bikin baliho menurut gue di Lampung. Udah, yang penting kita ada balihonya di situ. Adriano Colby gubernur sama Rahmani wakil gubernur. Jangan dong, gila, gue lah wakilnya. Enggak, gue wakil sih. Enggak, karena kan soalnya gue maunya lu yang ngelawan gubernur yang sekarang. Enggak, suara-suara SJW keperpihakan pada perempuan kan banyak. Gue rasa lu lebih manis dijual. Dan itu attraction dari luar negeri gitu juga ya? kayaknya lebih gede. Tapi menurut gue lo nggak cocok. Menurut gue nggak cocok. Kenapa? Karena si gubernur sekarang itu kan lucu imut. Iya, ampun. Kita perlu lawan yang lucu juga gitu. Itu maksud gue. Ini pinggir. Udah ada harga cetak spanduk di Lampung dong. Ya. Berapa harganya? 28.500. Oh, ya udah deh. Sikat ya. Sedih. Ya, pokoknya gue rasa orang mau lah nyoblos kita lah. At least yang nonton sini misalnya nonton ini 1.000 ya 1.000. Kita kampanye kalau bingung yang lain ini aja gitu. Iya, Jadi kita nggak ngejual apa-apa. Enggak. Yang bisa menang loh gitu. Menurut gue kalau dua calon menurut gue kita bisa Gue menang. rasa Ukraine kayak gitu awalnya. Iya gitu ya. It started as a prank. Iya. Terus jadi bener gitu. Nah, terus kayak orang-orang udah enak dengan establishment yang ada, kayak udah orang ini aja gitu. Tapi kalau kita menang kita ngapain di situ? Itu saatnya lo beraksi dan kompetensi lo. Gue mau kayak wapres yang sekarang aja. Ini tepi jurang ya, gue minggir ya. Emang gue bilang apa? Gak bilang apa? Iya benar. Benar sih. Itu Lo diam aja. yang penting lo jadi wajah kan di situ. Tokoh di situ. Jangan. Lo putra Lampung lah di situ. Waduh. Lo orang Lampung bukan sih? Bukan. Oh bukan. Tapi lu gimana ngelihat kemarin kritik-kritikan soal Lampung yang soal Bima segala macam itu? Menurut gue terlepas dari apapunnya, menurut gue dia spot on ya. Menurut gue itu semangat zamannya. Kenapa semangat zaman? Zeitgeist-nya generasi late millennial dan early Gen Z menurut gue. Banyak orang yang bilang dia kayak nggak sopan gitu. Iya, tapi juga sopan bisa bikin lo kemana. Iya sih. Gue ngerasa kayak gitu. Banyak banget cara-cara protes yang lebih konvensional, nggak ada direct resultnya. Jangan-jangan emang itu kan itu dibilang jelek karena dari generasi sebelumnya kan pasti yang kayak gitu masa mau bikin perubahan. Ya tapi mungkin emang itu kali. Emang itu caranya. Udah 2 kali kan ini sama kemarin kasus yang orang pajak gitu kan. Tapi banyak orang yang bilang gini, sebenarnya politik itu lo bisa kritik dengan cara-cara yang lebih lebih keren, lebih elegan. Aksi dong di jalan. Kecil aksi. Nggak, apa gunanya internet ya kalau ada aksi di jalan? Menurut gue. Tapi gimana menurut lo, apakah internet itu punya magnitude yang lebih besar dibanding aksi? Nggak, gini. By the end of the day, zamannya udah berubah. Gua rasa fast result akhirnya pun dilakukan dengan cara itu. Kalau mau ada yang ngeluarin data aja gitu, protes dengan cara yang benar, dan netizen bullying kita adu berapa kasus dari 10 kasus siapa akurasinya lebih tinggi gitu aja ya kan sih. Kalau emang ternyata dirundung netizen lebih banyak ya mungkin emang cuma ini jalannya, udah gimana. Jadi menurut lo sekarang bulian netizen itu udah jadi lebih efektif? Iya. Karena that's what democracy is. That's like marketing, bahwa that's the biggest market share. Kayak lo bilang kayak, gue kalau dapat endorsement dari Adriano Colby, apa ya gue bilang ya, numbers mungkin nggak naik, tapi respect tinggi. Respect apa gunanya? Tidak ada gunanya dalam proses one man one vote ini, nggak ada. Iya. Tapi at least gue dapet respect lah. Respect ya, tapi it doesn't get you anywhere. Iya. Kemarin juga lo dapet respect kan? Iya, thank you. Tapi akhirnya nggak masuk kan? ya. Wow. Itu sama kayak lo nggak kalau main bola gitu kan. Iya kalah, tapi Madrid kalah atau MU kalah. Tapi meskipun kalah, stay di dalam hati kita gitu. Aduh enggak ya. Enggak Lo ya? kayak kalah tapi statistiknya tinggi gitu. Apa gunanya? Ya itu gue banget lah ya. Thanks. Ya gitu kan.
Maroko kalah, tapi Maroko tetap dalam hati kita tetap kalah. Iya, jangan, nggak usah. Menurut gua harus lebih banyak lagi kali ya, gua rasa. Karena kayaknya cuma itu yang ngeganggu orang tua. Karena orang tua nggak ngerti cara matiin notification Twitter kan, jadi Lo kayaknya sentimen banget sama orang tua ya? nggak, gue bukan sentimen sama orang tua, gue lebih kayak karena yang nggak berkuasa sekarang adalah orang-orang tua, jadi cara mengganggunya gitu kan. Tapi apa yang menurut lo sebenarnya bisa dilakuin sama anak-anak muda di politik? Kalau dari sisi lo yang sebenarnya emang gak peduli amat sama politik. Konsultasi gratis lah. Mungkin to create your own narration gitu, apalagi kayak sekarang 60% gitu. Masa sih lo nggak bisa bikin narasi yang berbeda daripada fear-fear yang diciptakan oleh generasi-generasi pendahulunya gitu. Masa sih lo nggak bisa ya bikin narasi lo sendiri dan kayak komedi aja gitu, kayak good joke itu di pass around among your peers saja gitu. Udah dari situ lo coba stretch dan coba stretch lagi gitu. Ya kalau gue mungkin, tapi ini taruhnya mungkin 5 atau 10 tahun gitu, kalau gue jadiin mereka mungkin udah gue fokusin aja yang 40 ke bawah, the rest is gue nggak usah ngomong, percuma, it's not gonna menjamin apa-apa gitu. Tapi menurut lo mungkin gak sih anak muda bisa ngambil alih politik di Indonesia? Mengetahui bahwa sekarang masih terlalu banyak senior-senior dan politisi yang udah lebih malang melintang mendominasi politik. Sebetulnya ini gue omongin di CNN juga waktu itu. Sebetulnya kita tuh harus stop menyebut anak muda loh. Karena menurut gua 20 sampai 40 that's an adult, ngerti nggak? Itu manusia yang sudah dewasa penuh, ngerti nggak? Kita nggak bisa di-treat kayak anak kecil, karena menurut gua di-treat kayak anak kecil ini yang bikin yang tua-tua ini ngerasa masih relevan. Iya, Dia udah nggak relevan. belum waktunya gitu. Iya, belum waktunya. What do you mean belum waktunya? Kayak lu kan coba Soekarno jadi presiden umur berapa? 45-an, 44. Iya, exactly my point. Dia 26 tahun bikin partai baru. Iya, exactly my point. Jadi kedewasaan 26 tahun zaman dulu tuh kayak udah mature banget. Sekarang pop culture-nya lagunya takut tambah dewasa. Gua nggak tahu gimana. Lu harus mendingan lu buang nih lagu-lagu yang kayak gitu-gitu, nggak usah. Lu tuh udah dewasa. Lu boleh ngelawan orang tua lu boleh punya jalur hidup yang berbeda, it's fine gitu. Lu kenapa lu pengen jadi anak kecil terus sih, gue heran ya. Tapi mungkin enak kali jadi anak kecil, karena kan dengan jadi anak kecil lo selalu nggak harus mengambil tanggung jawab. Iya, itu dia, itu problemnya. Jadi masalahnya itu sebenarnya di mana sih? Masalahnya itu di sistem politik, apa sistem kultur masyarakat kita? Ya dua-duanya masalah. Ya mungkin dua-duanya masalah, itu interesting point loh. Iya kan? Mungkin ya kayak buat gua, mungkin pelatihannya kita harus mulai dari komunikasi kayak jurusan SMA masih perlu nggak konsultasi sama orang tua? Mengambil pilihan kuliah masih perlu nggak konsultasi sama orang tua? Mungkin perlu karena yang ngebiayain orang tua lo, tapi kalau lu dapat beasiswa beli setan lah orang tua lo gitu. Menurut gua latihannya dari situ sih. Kalau itu aja nggak bisa, dan bigger problems lu nggak akan pernah bisa sih. Mungkin ada dua problemnya. Iya. Karena menurut gua kalau misalnya si kultur itu nggak diubah, mustahil juga mengubah budaya politik. Karena kan menurut gua ya, politik itu hanya representasi dari kultur masyarakat kita. Kan at the end of the day yang milih orang. Kalau di advertising di ilmu periklanan gitu, lo ada yang namanya campaign, ada yang namanya tactical. Campaign tuh long run sampai kayak orang tertanam gitu. Oh, Nike tuh just do it gitu. Tapi to convey value just do it itu would take years and years. Dan kayaknya semua nggak ada yang melakukan ini gitu. Yang semua mereka lakukan adalah tactical gitu. Jadi nggak ada value yang dipegang gitu. Mungkin kemarin ada partai anak muda, menurut gue juga kurang sabar aja. Mungkin tuh tarungnya 30 tahun gitu. To understand bahwa ini tuh stand for something loh gitu. Ini tuh kan sekarang yang terjadi kayak itu kan cuma logo-logo aja, tidak ada represent anything kan. Beda sama Amerika, kita tahu merah itu apa, biru itu apa gitu. Apa yang di stand-nya jelas lah. Stand-nya jelas. Kalau sekarang kan aja itu cuma logo-logo doang, nggak ada ini ya. Menurut gue mungkin perlu ada nafas anak muda gitu. Dimana dia bukannya anti ya, maksudnya dia punya arusnya sendiri, dia nggak perlu ngikutin yang sekarang. Dan lo yakin bisa? Bukan harus yakin bisa gini, lebih ke kok Anda lebih udah putus keyakinan daripada saya sih? Enggak, gue nanya. Kalau gue pasti punya keyakinan, tapi untuk orang kayak lo, orang kayak bisa. Menurut gue nggak ada pilihannya, harus bisa. Harus bisa ya? Harus bisa lah. Harus bisa. Harus bisa. Oke. Kalau kayak nggak yakin gitu sih?
karena gue nggak nyemplung, gue nggak tahu. Lo aja yang udah gini, sebetulnya sejujurnya ya, waktu gue denger lo keluar dari partai, gue tuh sedih. Ya karena lo pasti nganggap berarti udah toxic banget di sistem politik Indonesia. Karena berarti lo bibit yang pure ini pun patah gitu di dalam gitu. Dan nggak ada pilihan lain selain patah, karena kalau lo terusin, lo pasti ngambil langkah-langkah yang anjing ini udah nggak fit sama diri gue gitu. Betul. So, Pembacaan yang bagus menurut gue, pembacaan yang bagus. iya. Patahnya sama orang tua. Atau lebih patah sama orang tua, atau tiba-tiba anak muda yang masih satu tim dia malah masih menjilat orang tua. Yang mana? Yang mana? Mungkin di Lebih antara patah. kali. Oh, di antara. Di antara Ya, kali ya. Oke, kita lanjut ke Pengkhianat itu yang harus dibasmi gitu Iya, ya. betul. Dibasmi, diperbaiki, ya. dievaluasi, direvisi. Kita masuk ke segmen kedua nih, gue masuk ke segmen kedua. Jadi di segmen kedua ini ada namanya netizen bertanya. Ya. Gitu, yang ngumpulin mereka-mereka. Pertanyaan-pertanyaan netizen ini lucu-lucu banget sih sebenarnya gitu. Gue mau nanya sama lo ya. Ya. Yang pertama nih, di usia lo yang sekarang ini lo masih ngerasa relate nggak sama anak muda? I try to. Gue nggak Misalnya? pengen menjadi orang yang kayak apa itu. At my time musik tuh nggak gini, nggak gitu. Gue masih berusaha keep up lah. Contohnya apa? Contohnya apa? K-pop lo jadi K-popper sekarang? K-popers gue berusaha tahu, meskipun gue kayak nggak pernah mengerti kenapa gitu. Gue nggak ngerti hype-nya di mana, tapi ya mungkin ini kan. Bola lo nonton? Bola nggak terlalu, basket gue masih nonton. Oh, basket, Masih gila. nonton. Ya Masih udah, nonton. udah. Musik-musiknya Komang lo nonton, dengerin Komang? Masih lumayan. Lumayan. Gue tahu lah. Tren TikTok masih tahu lah gue. Oke. DJ tati itu lo tau lah ya? Tahu. Tahu. Jadi lo masih lumayan lah ya? Masih ya, karena kan ya pekerjaan gue juga nuntut itu ya. Maksudnya meskipun gue nggak tahu lagi berapa lama lagi. Ada pertanyaan yang lucu juga nih. Bang, kenapa sih lo sok pinter? Karena menurut gue sok pinter tuh lucu. Oh gitu ya? Nggak ada yang Dibanding lucuan sok pinter apa sok bodoh? sama-sama lucu, tergantung lo ambil jalur mana. Yang paling gak lucu adalah berasa pinter, berasa benar. Oh, beda ya? Beda banget. Bedanya apa? Beda banget. So pinter, it's acting like you know it all. Gue acting bahwa gue yang ini, tapi banyak banget orang yang ngerasa dia tuh tahu, dia tuh punya solusi dan dia punya pesan. Itu orang-orang paling gak lucu menurut gue. Oh, nyebelin ya? Nyebelin menurut gue. Lo kayak saya lah kebenaran. Kalau gue seneng gue kelihatan so pinter ya. Anjing nih orang so pinter banget. Gue seneng gini. Kalau lu ngeliat gue so pinter berarti ada harapan. Karena gue lebih sedih lagi sama orang-orang yang ngerasa, bang lu tuh pinter banget. Kalau lu pinter, lu tuh kurang banyak main berarti. Janganlah. Lu khawatir malah. Gue yang dianggap so pinter aja, nggak apa-apa. Ada pertanyaan terakhir. Bang Adri, lo ada masalah apa sih sama Aubimax? Gue nggak punya masalah sama sekali. Nggak punya masalah. Kenapa kok kayaknya ada masalah? Orang menyangka tweet gue bermasalah sama dia, padahal gue nggak bermasalah. Gue tahu tweet lo yang itu. Lucu nggak? Lo dibully tuh sama Iya. masyarakat semua. Iya. Terus gimana tuh? Waktu dibully gimana? Gue berusaha menjelaskan apa maksud dari tweet gue, tapi karena udah dirundung banyak, jadi lu lupain aja. Kalau gue menduga tweet lo itu sebenarnya lebih kepada masalah antar generasi. Iya benar, enggak. Jadi gini, gue nge-host podcast Happy Broken Family kan. Jadi memang banyak banget problem dengan orang tua gitu, nggak nyambung dan segala macam. Nah dan banyak juga sebetulnya orang-orang yang problemnya sebetulnya itu domestik, tapi kayak nyalahin seluruh dunia gitu karena kebijakannya nggak bener gitu. Contoh misalnya farm child free gitu ya. I got nothing wrong. Gue nggak bermasalah dengan orang-orang yang mau child free. Tapi dia banyak banget kayak dianya yang takut, tapi kayak tapi juga pemerintah tidak pernah menjamin pendidikan buat anak-anak ini ke depan. Aja kenapa jadi kemana-mana gitu. Kalau Anda tidak punya masalah sendiri, masalah sendiri dong. Sebetulnya gue cuma poking fun on that issue aja dan Isu privat gitu kan? Iya, isu privat dan gue rasa juga, ini gue pengen ngomong nih. Gue rasa coming out tuh how dare LGBT to coin that phrase menurut gue. Oh gitu. Ya itu frase semua orang kali. Banyak kok gitu, banyak Melayu suka sama Cina nggak coming out, ya kan? Banyak. Sudah hilang keperjakaan gitu, nggak coming out. Banyak kok isu-isu ini gitu. Kenapa jadi eksklusif buat sebuah segmen?
grup tertentu aja. Kita semua punya masalah sama coming out sama Masalah dunia kompleks ya. kompleks. Gua beda pilihan presiden. Lu pikir gua cerita sama orang tua gua? Nggak cerita gua. Nangis orang tua gua cerita. Kenapa jadi punya beberapa Apalagi pihak doang? tadi obrolan off cam kita ya gitu ya. Yang lo nggak mau beritahu gitu. Dimana ketika orang tua lo bisa nonton gitu kan. Oh iya, gua udah pernah kejadian. Gua sering ngomongin kayak salah satu gua tuh bukan datang dari generasi yang orang tuanya kayak kamu ngapain, ayo semangat Ma, kamu tuh spesial. Bapak ibu bangga. Gua nggak datang dari generasi. Gua datang dari generasi ya kalau lu mau ya lu lawan orang tua lu, udah gitu doang. Kalau lu bisa ngelawan berarti lu emang mau banget. Kalau lu sama lawan orang tua aja patah berarti lu nggak mau banget. At least gua bertanggung jawab lah itu di keinginan gua doang. Yang terjadi tuh gue stand up sendiri sampai akhirnya orang tua gue tahu gue tuh stand up. Dan mereka nangis, dia bilang kayak nggak punya orang tua, kayak nggak diajarin agama, katanya anjir. Abis itu gue nggak mau cerita lagi, gue nggak pernah mau cerita alam pikiran gue. Gue juga punya masalah sama coming out. Gue mau lo kasih pesan penutup kepada orang-orang yang susah menyatakan yang sejujurnya sama orang tuanya coming out. Menurut gue lebih cepat ditunggu mati daripada berubah, jadi nggak usah. Walk away aja. Walk away aja. Nggak ada gunanya gitu. Lu ingat gak sih betapa frustasi yang ngajarin orang tua lu BBM gitu, capek kan? Yeah. Dan terus nggak bisa banget gitu. Jadi udah tinggal, kalau itu aja dia nggak bisa, udah percuma. Gimana? Tinggalkan. Lebih cepat ditunggu mati daripada berubah. Ya udah, mungkin sampai situ aja. Makin lama makin bahaya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih ya Bapak Adriano Kalbi sudah datang ke sini dan memberikan pencerahan kepada kita semua para ini bapak-bapak komplek yang nonton by the way. Yeah. Ya lu siap-siap aja lah ya gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen di Meet the Politician komisi.co. Siapa tahu kalau lu kirim komentar lucu-lucu, pertanyaan lucu-lucu nanti kita bisa sandingin lu di sini bersama Adri di sini. Thank you.